Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Udah lama saya nggak kesini. Kangen juga ya, khotbah di mimbar besarnya GKI Rahmani. Ya, saya ingat saya juga diteguhkan pernikahannya, diberkati juga di gereja ini. Ya, jadi gereja ini tuh, penuh dengan kenangan manis. Ya, tema kita hari ini dipersatukan untuk diutus. Bapak Ibu Saudara, saya punya sebuah cerita ketika saya sedang praktek di Surabaya, ya. Jadi teman saya, seorang pendeta, suatu kali mampir ke sebuah toko kue di Surabaya, ya. Dia turun di toko kue itu bersama ibunya, ya. Naik mobil, mana mobilnya nih? Nggak muncul. Naik mobil Kijang Innova, ya. Mereka berdua turun ke toko kue itu. Ya, Bapak Ibu bayangkanlah Bonceri begitu ya, atau Toko Rubi. Ya, tapi ini di Surabaya. Nah, ketika mereka turun, disapa selamat pagi begitu ya, disambut dengan sangat baik. Pelayannya ramah, bertanya mau beli apa. Ini ada kue macam-macam gitu ya. Ada red velvet, ada rainbow cake ya. Sekarang nama-nama kue itu macam-macam begitu ya. Dilayani dengan sangat baik. Nah, besoknya, mereka datang lagi ke toko kue itu karena terkesan baik. Ya, mereka, terkesan banget nih, ya, pelayanannya baik. Tapi, besoknya, mereka datang, bukan naik Kijang Innova, tapi naik bemo. Angkot, kalau di Surabaya itu namanya bemo. Ya, yang terjadi, Bapak Ibu, pelayanannya tidak seperti hari kemarin. Padahal, ya, waitressnya sama, ya, dilayani dengan sangat-sangat jutek, tidak ramah, tidak ada sapaan atau ditanya mau beli apa dan lain, tidak dilayani dengan sangat baik. Lalu mama dari rekan saya ini manggil pelayan itu, "Mbak, saya mau tanya, kemarin saya datang dilayani dengan sangat ramah. Apakah karena saya hari ini naik bemo, naik angkot lalu turun di toko ini, lalu Anda tidak melayani kami dengan ramah? Padahal kami ini orang yang sama." Lalu apa reaksi pelayan itu, Bapak Ibu? Reaksi pelayan itu adalah ngeloyor pergi. Bapak Ibu pernah mengalami apa yang disebut dengan diskriminasi? Pernah? Pernah nggak ke toko kue atau punya pengalaman yang sama seperti itu? Ya, Bapak Ibu, hari ini GKI Pamitran itu sudah 34 tahun punya tanah di Tanah Kalibaru. Tapi sampai hari ini kami juga masih mengalami diskriminasi. Kami masih berjuang sampai hari ini, Bapak Ibu, mendekati masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di sana, ke Pak Camat, ke Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, sampai hari ini kami masih belum dapat izinnya. GKI Pamitran tuh, ya, bersyukur Bapak Ibu punya gedung gereja di tempat ini. Ya, nah kemudian akar masalahnya apa? Nah, menurut sebuah buku yang ditulis oleh Dian Nafi dan kawan-kawan, diskriminasi itu terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan. Kelompok yang kuat menindas kelompok yang lemah. Dan apa dampak mengerikan dari diskriminasi, Bapak Ibu? Ya, dampak mengerikan dari diskriminasi ya sudah terjadinya perpecahan. Yang kaya dengan yang miskin. Yang mayoritas dengan yang minoritas. Kita kan minoritas ya, Kristen. Jumlah kita kecil. Tapi mentalnya jangan mental minoritas. Ya, terjadilah perpecahan. Dan ini bahaya loh Bapak Ibu kalau terjadi di bangsa ini. Ya, kenapa bahaya? Karena kita sama-sama warga negara punya hak yang sama. Harusnya dilayani dengan sama juga. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih satu info. Sebenarnya kalau kita bicara soal perpecahan, itu bukan hal yang baru. Di Alkitab kita, di Perjanjian Baru misalkan, ya, di Jemaat Korintus terjadi juga perpecahan. Jadi perpecahan itu bukan barang baru begitu ya. Tapi di Alkitab kita di Perjanjian Baru juga ada. Di Jemaat Korintus, Rasul Paulus memberikan nasihat, ya.
Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, di jemaat Korintus terjadi geng-gengan. Tahu geng-gengan? Ya. Aku gengnya pendeta Susi. Aku gengnya pendeta Alum, misalkan. Satu lagi aku gengnya pendeta Kuku, gitu ya. Aduh, ya ampun, capek deh, gitu ya. Tapi itu terjadi loh, Bapak Ibu, di jemaat Kristen. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan satu warning yang keras. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Alasannya apa? Rasul Paulus bilang, apa sih Paulus? Apa sih Paulus? Kita ini semua pendeta-pendeta ini, pelayan-pelayan Tuhan, jongosnya Tuhan, hamba-hambanya Tuhan. Ya, aku Paulus yang menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Oleh sebab itu, yang penting bukanlah siapa yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Apa sih geng-gengan di gereja tuh mau apa sih? Kalau kata Rasul Paulus, kalau bahasa saya sehari-hari, lah kita ini sama-sama pelayan kok. Ya, kok gontok-gontokan, kok berantem-beranteman, kok geng-gengan. Emangnya anak remaja? Ya, kalau anak remaja geng-gengan mah nggak apa-apa. Tapi ini kita udah bertua, ya, kira-kira gitu ya. Udah dewasa gitu ya, eling-eling gitu kira-kira. Nah, bersyukurnya di GKI Bapak Ibu, GKI itu adalah gereja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Ya, contoh nih, dalam tata gerejanya di situ disebutkan bahwa pendeta dan penatua itu setara. Kepemimpinannya itu kepemimpinan yang kolektif kolegial. Gak ada pendeta di GKI yang petantang petenteng di gereja. Gak ada pendeta GKI begitu. Gak ada juga penatua di GKI yang gue yang punya gereja nih. Ya, gak ada. Pendeta dan penatua itu sejajar, setara. Kolektif, kolegial. Kolektif itu artinya tidak ada seorang pun dari pendeta dan penatua yang boleh menjadi yang terdepan dan dominan. Nah, ini saya suka sekali nih. Itu diatur dalam tata gereja kita. Ya, nggak boleh pendeta merasa diri paling depan. Kalau Yamaha boleh lah, ya. Semakin di depan. Kalau di GKI nggak boleh, Bapak Ibu. Bahkan dengan badan-badan pelayanan, ya, misalkan dengan komisi begitu ya. Antara majelis jemaat dengan komisi itu pelayanannya adalah kepemimpinan yang saya garis merah itu kepemimpinan yang setara, bersahabat dan saling melengkapi. Jadi jangan mentang-mentang pendeta kemudian nyuruh-nyuruh komisi gitu ya. Harusnya begini. Nggak boleh itu di GKI. Ya, semua harus saling berkepala dingin, ngobrol yang enak. Ya, saling rendah hati penting, rendah hati itu penting, di gereja itu penting. Gereja ini bukan punya kita, bukan punya pendeta, bukan punya penatua, bukan punya donatur. Gereja ini punya siapa? Punya Tuhan, Bu. Ya, bukan punya pendeta Kuku, mimbarnya juga bukan punya pendeta Susi, bukan. Ya, semua ini punya Tuhan. Ya, oleh sebab itu penting rendah hati. Loh, coba contoh Tuhan Yesus. Di malam perjamuan terakhir bersama para murid, itu loh contoh Tuhan. Dia buka jubah kebesarannya itu sebagai seorang rabi, dan dia membasuh kaki muridnya dengan berkata, siapa saja ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Lah, kenapa begitu? Lah, karena aku Tuhan dan gurumu datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, jadi nggak ada ruang sombong-sombong di gereja. Ya, teladan kita udah jelas. Ya, kerendahan hati Tuhan Yesus. Nah,
dalam bacaan kita hari ini juga, Bapak Ibu, di malam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus selain membasuh kaki para murid, dia juga berdoa. Ya, berdoa untuk siapa? Berdoa untuk para murid. Bapak Ibu lihat gambar itu. Ya, apa isi doanya yang tadi saya baca? Doa Tuhan Yesus itu simpel, ya. Yang pertama, Tuhan bilang gini, supaya mereka semua menjadi satu. Saya ulangi, supaya murid-murid ini, mereka ini, semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ya, supaya dunia percaya. Saya kasih stabilo warna kuning, supaya dunia percaya. Diulangi lagi di ayat 22, Bapak Ibu, ya. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, ya, antara Yesus dengan Bapa adalah satu, ya. Diulangi lagi di ayat 23. Jadi dalam 3 ayat diulangi 2-3 kali. Pentingnya sebuah persatuan, yaitu apa? Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, ya, bahwa engkau yang telah mengutus aku. Pertanyaannya simpel. Kenapa sih di malam perpisahan Yesus doanya tentang persatuan? Pernah nggak kepoin? Pernah nggak merenung? Bapak Ibu pernah nggak menghantar orang yang sudah mau meninggal, gitu ya? Orang kalau sudah mau meninggal itu biasanya menyampaikan suatu wasiat atau keinginan terakhirnya atau permohonan terakhirnya. Dan biasanya permohonan terakhirnya itu sebisa mungkin kita turuti, kita penuhi. Kenapa? Karena ini the last words, kata-kata terakhir. Ya, dan menariknya, kenapa Tuhan di malam terakhirnya itu berdoa? Permohonan terakhirnya adalah supaya murid-murid menjadi satu. Simple jawabannya. Kalau Bapak Ibu baca Injil, ya contoh Injil Markus aja, ya. Ketika Tuhan bilang bahwa anak manusia itu harus menderita, harus diserahkan, harus dibunuh, begitu ya. Apa reaksi para murid, Bapak Ibu? Ini Markus 9 ayat 31 ya. Bapak Ibu perhatikan stabilo yang warna biru. Ketika Tuhan udah menyampaikan bahwa anak manusia itu harus menderita, dibunuh, reaksi para murid apa? Di ayat 34, 3 ayat setelah itu, mereka bertengkar, Bapak Ibu. Bertengkar tentang apa? Siapa yang terbesar di antara mereka? Ya, sungguh suatu hal yang gak patut. Yesus bicara tentang dia mau mati, dia mau menderita. Para murid masih bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka? Ya, maju lagi satu pasal, Markus pasal 10. Ada 2 murid anak-anak Zebedius, namanya Yakobus dan Yohanes. Dia lobi-lobi Tuhan Yesus mendekati, guru, kami berharap engkau mengabulkan permintaan kami. Tuhan tanya, mau minta apa? Ya, ayat 37 katakan, perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kirimu. Ya. Mereka merasa sebagai murid-murid yang mungkin istimewa, gitu ya. Murid-murid yang harusnya dapat kursi di sebelah kanan Tuhan Yesus, di sebelah kiri Tuhan Yesus. Gitu. Ya, pusing lah saya kalau punya murid kayak begini, pusing beneran. Ya, bertengkar, yang udah kayak politikus gitu ya, rebutan kursi, Bapak Ibu. Ya, kerjaannya mereka tuh. Lalu apa yang terjadi? Ketika 10 murid lain tahu permintaan Yakobus dan Yohanes, bertengkarlah mereka. Ya, marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ternyata dari dulu bibit-bibit kesombongan, bibit-bibit perpecahan itu udah ada, bahkan di kelompok elitnya murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan sekarang kondisinya? Ada satu buku yang saya baca,
Judulnya The World Christian Encyclopedia karangan David B. Barrett. Pada tahun 1980, kata David, tercatat sudah ada 20.800 denominasi gereja. 20.800 denominasi gereja. Ya, dari dulu sampai sekarang ternyata sama aja. 2001 Bapak Ibu, tahun 2001 33.000 denominasi gereja. 2007 berkembang lagi pesat 39.000 denominasi gereja orang Kristen. Nah, menariknya kalau di Indonesia gimana? Apakah gereja-gereja bersatu? Atau kita juga senang dengan perpecahan? Bagaimana Bapak? Coba tebak-tebak buah manggis saja. Kalau di Indonesia bersatu, pecah Bu. Aduh iya, sedih banget ya Bu ya. Nih saya kasih data nih Bapak Ibu, saya kasih data. Oh, tadi kan secara internasional ya. Data dari perjanjian baru udah ada, murid-murid Yesus sudah ada, jemaat Korintus sudah ada, yang tahun 2008 ada, nah sekarang yang 2024. Bapak Ibu, saya cuplik berita di situsnya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pada sidang raya November 2024 tahun kemarin, PGI menerima 7 sinode baru. Dari 97 tambah 7 sinode menjadi 104 sinode. Ya. Sekitar sebulan yang lalu saya ketemu dengan Pendeta Darwin, sekumnya PGI. Dia bilang gini, mulai tahun ini PGI tidak akan terima anggota atau sinode baru yang berasal dari pecahan gereja lain sesama anggota PGI. Itu sudah jadi ultimatum. Kenapa? Karena kalau diterima terus, ya pecah sini bikin gereja baru, pecah sono bikin sinode baru. Wes, kapan bersatunya? Nah, Bapak Ibu saya mau kasih tahu lagi data di Kementerian Agama. Kalau ini baru ngomong PGI. Persekutuan gereja itu bukan cuma PGI. Tapi ada PGPI, PGLII. Aduh, pusing lah udah. Ya, Bapak Ibu lihat sendirilah datanya ya itu ya. Banyak Bu, banyak Pak. Ya. Dan semuanya semakin menyebar. Ya. Pertanyaannya kenapa bisa semakin banyak? Ya, kenapa bisa semakin pecah? Ini Tuhan Yesus berdoa supaya kita jadi satu, ya, sama seperti aku dan Bapa adalah satu, begitu ya. Doa Tuhan Yesus itu begitu. Yang terjadi justru berlawanan, berkonfrontasi dengan permohonan terakhirnya Tuhan Yesus. Kenapa bisa semakin banyak terjadi perpecahan? Masalahnya itu duniawi, ya. Terjadi perselisihan. Pendeta sama penatua berantem. Gembala sidang sama majelisnya selisih pendapat. Tengkar di gereja. Bikin geng baru. Yang ini geng merah, yang satu geng hijau. Pecah bikin gereja baru. Yang kedua, bicara soal materi. Ya, kalau kita bikin gereja baru, persembahannya masuk ke gembala yang baru. Iya apa iya? Iya apa iya? Kalau kita bikin sinode baru, bikin gereja baru, ya persembahannya masuk ke kita. Ya, ini bicara soal, aduh, cuan. Ya, terjadi Pak di gereja juga. Ya. Apalagi terjadi kekecewaan. Aduh, aku kecewa banget sama pendetaku. Ya, khotbahnya gitu-gitu aja bikin ngantuk. Sedangkan di gereja di sebelah, khotbahnya pakai multimedia. Ya, pindahlah dia. Ada lagi. Ini saya, karena saya di PGS ya Bapak Ibu, udah berita-berita begini tuh udah sering kami dengar. Ya, terjadi perpecahan. Ada lagi perpecahan terjadi karena mencuri domba gereja lain. Ya, jemaat gereja lain dijemput-jemputin.
ya, bikin gereja baru, sana gerejanya lebih megah, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi. Ya. Tuhannya mah sama, Tuhan Yesus. Doanya mah sama supaya mereka jadi satu. Tapi yang terjadi, ya begitulah. Oleh sebab itu lewat tema ini Bapak Ibu kita diingatkan. Yang pertama, ingat baik-baik bahwa di dalam doa terakhir Tuhan Yesus di malam perjamuan itu, Tuhan minta kita semua menjadi satu. Supaya apa? Supaya dunia percaya ya bahwa kita yang mengutus Tuhan. Mana salibnya? Mana salibnya? Ada salib nggak di sini? Nggak ada. Nggak kelihatan. Oh itu. Kenapa kita perlu jadi satu? Lah, supaya dunia percaya kalau Tuhan Yesus yang mengutus kita. Nah, terus kalau misalkan gimana dunia percaya kalau misalkan kita jadi orang Kristen gontok-gontokan, berantem, kecewa, bikin gereja baru, jelek-jelekin pendetanya, jelek-jelekin penatuannya, ya, selek sedikit nambah, ya, gesekan sedikit mutung. Tahu mutung? Bukan mutung kasarung ya, mutung itu marah, pundung. Ya, nggak mau ke gereja. Ya, GKI Rahmani nggak gitu kan ya? GKI Rahmani aman ya? Aman. Ini saya ngomong begini jangan-jangan ini nih aman ya Bu ya? Puji Tuhan ya Bu. Aduh, pendetanya pendeta susi kan? Aman lah harus saya. Oke. Supaya dunia tahu ya kenapa harus jadi satu, karena Tuhan Yesus itu satu sama Bapaknya, Bapak Ibu. Iya. Nah ini. Dunia akan percaya kalau kita jadi satu. Atau kalau bahasa negatifnya, kalau pakai kalimat negatif, bagaimana dunia mau percaya kalau kitanya sendiri gontok-gontokan di dalam? Allah Tritunggal kita itu Allah yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi mereka bersatu, ya, saling memberi ruang. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, ya. Dan mereka juga di dalam kita. Kita itu dua, taknya huruf besar. Bapa dan aku, berarti dua pribadi yang berbeda. Tapi mereka berkarya bersama-sama, saling mengasihi, saling menghormati, begitu ya. Ini loh, Allahnya orang Kristen kan Allah Tritunggal, toh? Berbeda tapi satu. Satu apa? Satu persekutuan, saling mengasihi, dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut. Pertanyaan tentu bagaimana dengan gereja kita? Ini nggak ngomong GKI Rahmani ya, ini ngomong soal GKI Pamitran, GKI Pengampor, seluruh GKI. Ya, adakah kita dewasa menerima, menghormati, mengasihi terhadap perbedaan di antara kita? Ya, perbedaan suku, perbedaan pendapat, perbedaan karakter, kepribadian, budaya, status sosial. Jangan sampai kita mudah sakit hati, baper. Tahu baper, Bapak Ibu? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, gitu ya, lalu pergi meninggalkan gereja karena kecewa. Lewat tema ini kita juga diingatkan pentingnya untuk memiliki sikap rendah hati, menerima perbedaan, menerima kekecewaan. Bapak Ibu, mana gambarnya? Di malam perjamuan terakhir, Yesus itu membasuh 12 muridnya. 12 muridnya ini bukan murid yang 100% baik-baik saja, enggak. Yesus di malam perjamuan itu membasuh si Petrus yang lagaknya, sombongnya luar biasa. Aku tidak akan mengkhianatimu. Aku rela mati. Di malam perjamuan terakhir dia ngomong gitu. Tuhan Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok pagi ini engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Yesus juga kemudian membasuh kaki Thomas yang nggak percaya, yang ragu-ragu itu. Yesus juga membasuh kaki Yudas yang mengkhianati dia. Apakah Yesus baper? Yesus baper nggak? Enggak. Yesus tetap mencoba untuk menerima kekurangan mereka.
Yesus basuh semuanya. Nah, itulah mental seorang pelayan yang sesungguhnya. Ya, tabah, rendah hati, tetap punya visi dan lain sebagainya. Ya, ingat GKI kita menjunjung tinggi kesetaraan. Saya kasih yang garis warna kuning itu, ya. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang boleh menjadi dominan di gereja. Dengan demikian, dunia akan percaya kalau kita tetap bersatu. Selamat terus bersatu dan selamat untuk terus diutus. Mari kita saat hening sejenak.